Yang membuat saya sangat tertarik adalah gini, ada dua jenis air laut bertemu tapi tidak bisa bersatu. Ini memang sudah lama. Dari zaman purba pun sudah ada. Sampai sekarang juga ada. Bagaimana Al-Quran bisa menulis ini? Sedangkan wahyu itu turun melalui Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ada di Timur Tengah. Saya juga ngomong sama istri. Balik lagi, ini kata penguatan saya bilang. Seandai kata Islam agamanya salah nih, kita masuk neraka bareng sekeluarga. Asik toh? Seandai kata loh ya. Kalau benar kita masuk surga bareng, selesai. Tidak ada satupun yang bisa merubah saya untuk keluar dari Islam. Yaitu jangan bayar akhiratmu dengan apa yang ada di dunia. Selamat datang di Rukun Podcast. Kalau mau bicara bahas lagi di agama sebelah yang saya pelajari, mereka menulisnya itu bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan catatan-catatan atau buku-buku yang pernah ditulis orang dikumpulkan jadi satu kitab suci. Maafkan saya kalau saya salah, tapi ini sejauh saya yang saya pelajari gitu. Nah, Jadi lebih kayak biografi ya? Iya, iya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad yang menulis semuanya bukan menulis, tapi mengucapkan ulang apa yang diwahyukan. Iya. Lalu ditulis sama para sahabat kan gitu kan. Nah, itu yang saya pelajari dari sisi driver. Lalu kalau yang mau indikasi kedua dari sisi kendaraan, yaitu cara beragamanya. Ini yang saya coba kulik ya. Saya tidak menghina agama lain, tapi ini yang menjadi kepercayaan saya. Saya lihat di Islam, kita masuk ke rumah Tuhan, masuk ke rumah Allah itu harus lepas sendal. Harus berbersih dulu. Saya ngertinya berbersih. Wudu lah ibaratnya ya. Berbersih, lepas sendal, masuk ke rumah Tuhan. Saya bilang ini adab yang bagus, etika yang sangat bagus. Contoh, Kak Sigit masuk ke rumah saya, nggak pakai sendal nih, saya pasti marah. Pakai sendal masuk ke dalam rumah saya pasti marah. Apalagi ini kita masuk ke rumahnya Tuhan. Bahasa pengertian saya dulu ya. Tapi ada agama di sebelah dari Islam. Ini masuk ke rumah Tuhannya sendal, pakainya nggak sopan dan lain sebagainya gitu. Saya tidak menghina. Ini cara mereka dan ini cara saya berpikir. Iya. Oke, 2 poin lagi dari cara ibadahnya. Dan cara ibadahnya begini. Saya lihat tidak ada agama di Indonesia yang mengajarkan kita harus beribadah terus setiap hari sampai kita meninggal. Yaitu sholat. Karena kan tujuan Tuhan menciptakan, ini yang saya pikirkan ya, yang saya sudah percaya pada saat itu. Karena tujuan manusia diciptakan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Satu-satunya agama yang mengajarkan selalu menyembah Tuhan di setiap saat hanya Islam. Ini yang saya tahu. Tapi saya bisa berani buktikan juga, karena tidak ada agama yang setiap saat sampai mati. Setiap saat sampai mati, di setiap saat itu sepanjang hari lagi. Ini agama yang memang mengajarkan saya untuk menyembah Tuhan setiap hari. Bicara kalau misalnya kita masuk ke muslimnya, ke Islamnya, puasa Daud. Sehari batal, sehari puasa. Masih ada libur. Puasa sunnah, Senin Kemis misalnya. Masih ada libur. Tapi kalau sholat, nggak ada libur. Bahkan di satu hari itu nggak ada yang namanya, besok Jumat, zuhur hilang. Nggak ada. Ada dispensasi nggak ada ya? Nggak ada. Saya lihat ini adalah agama yang memang memerintahkan manusia untuk menyembah Tuhan selalu sampai mati. Ini yang saya tahu. Kendaraannya nih. Poin lagi. Dan saya tidak temukan itu di agama lain. Maafkan saya kalau saya salah loh. Tapi ini yang saya ini kan saya pelajari. Secara pengalaman pribadi pemikiran sendiri gitu. Pemikiran sendiri. Tapi insya Allah benar. Insya Allah benar. Lalu saya lihat penumpangnya bagaimana. Saya melihat ini ajarannya dari sisi wanita harus menutup aurat. Walaupun ada orang Islam yang tidak menutup auratnya, itu pilihan pribadinya mereka. Tapi secara ajarannya ada menyuruh penumpangnya pakai sabuk pengaman nih. Yang lainnya nggak disuruh pakai sabuk pengaman. Terus bagaimana saya bisa selamat sampai tujuan kalau nggak disuruh pakai sabuk pengaman? Nah, saya lihat penumpangnya menutup aurat, pakai seat belt, menjagai dirinya, membentengi seorang muslim yang baik ya, yang mengikuti perintah ajarannya ya. Mereka di seat belt, mereka diamankan, dibentengi sedemikian rupa untuk menjaga diri dia tetap dekat dengan penciptanya. Untuk tetap aman gitu. Karena peraturannya jelas gitu kan. Harus tetap berwudu. Jaga wudu dan lain sebagainya. Yang menjalankan ya. Kalau di luar dari Islam, pria aja pakai celana di atas lutut kan nggak apa-apa.
Kalau di Islam kan laki-laki harus aurat di bawah lutut. Ya. Keren sekali, saya bilang. Sopan santunnya baik sekali. Saya bilang benar juga ya. Kalau saya tidak tahu aturan untuk harus menutup aurat seorang laki-laki sampai ini, saya pengen tiba-tiba saya diperkosa banci gimana? Kan nggak ada seat belt masalahnya. Iya. Jadi saya lihat, wah, jadi penumpangnya aman nih. Jadi saya suka dengan penumpangnya. Saya akan merasa nyaman sampai selama perjalanan gitu. Dan memang betul, orang Muslim top pokoknya. Itu pada akhirnya dari pemilik keseluruhan, yaitu Tuhannya sendiri, kemudian drivernya, kendaraannya, seat beltnya, sopan santunnya, itu akhirnya yakin sama Islam. Karena 6 poin dimenangin Islam. Iya. Akhirnya saya masuk Islam. Tapi yang lebih fatalnya seperti ini. Titiknya adalah di buku panduan. Oke. Di buku panduan. Buku panduan apa nih? Kitab suci. Oke. Manual buku kendaraannya kan. Siap. Ya. Setelah saya baca artinya, terjemahannya dari Al-Quran, bersamaan dengan kitab suci yang lain yang saya baca. Dibandingin juga? Pasti. Oke. Kalau enggak, saya nggak bisa menyimpulkan kan. Oke, ini kan memastikan bahwasanya objektivitasnya luar biasa nih. Betul, saya membandingkan juga. Banyak hal-hal ilmu sains yang saya pelajari selama ini, itu ada di dalam Al-Quran. Saya bilang, bagaimana bisa? Yang setelah saya pelajari, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Pada saat itu juga zaman belum secanggih seperti sekarang. Pasti. Tapi sudah banyak menuliskan ilmu sains di sana. Contoh, yang membuat saya sangat tertarik adalah gini, ada dua jenis air laut bertemu tapi tidak bisa bersatu. Ini memang sudah lama. Dari zaman purba pun sudah ada. Sampai sekarang juga ada. Bagaimana Al-Quran bisa menulis ini? Sedangkan wahyu itu turun melalui Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ada di Timur Tengah. Padang pasir. Yang ibaratnya sangat mustahil yang bisa mencapai ke sana gitu kan. Datanya dari mana? Iya. Lalu ilmuwan-ilmuwan pada abad 17, abad 18 menyatakan benar ini ada. Sinkron. Menguatkan. Keren saya bilang. Masya Allah. Penemuan ilmuwan-ilmuwan ini menyingkronkan, membenarkan apa yang ditulis Al-Quran. Ya sudah selesai. Janjinya Tuhan, janjinya Allah, saya akan menjaga Al-Quran ini sampai akhir zaman. Saya cari tahu caranya Tuhannya Islam, bahasanya gitu. Saya dulu ya. Bagaimana sih menjaganya gitu kan? Manual booknya kok bisa tetap otentik sama gitu ya? Ternyata banyak orang, walaupun Al-Quran ini semua di dunia ini musnah, ada banyak orang yang menghafal Al-Quran. Jadi bisa ditulis ulang dong. Iya. Ini saya lihat janji Tuhannya orang Islam menjaga buku panduannya nggak akan hilang. Sedangkan di agama lain, tanpa penghinaan saya ke mereka, tapi itu tidak terjadi. Jadi saya tidak melihat itu di agama lain selain di Islam. Jadi ini poin terbanyak yang saya dapatkan, kalau Islam ini adalah agama yang benar. Jadi sebenarnya bukan memilih, tapi tidak ada pilihan lain. Memang Islam itulah yang menjadi kebenaran bagi keyakinannya Ko Wiwi. Betul, karena dari indikasi yang saya sudah dapat, dan saya setuju dengan indikasi seperti itu, saya akan cross check seperti itu, dan dari indikasi driver dan lain sebagainya dimenangkan oleh Islam. Setelah saya cross check, setelah saya pelajari, tidak ada kesalahan. Ya sudah, Islam berarti. Oke, kok akhirnya dari sekian banyak pencarian, baik itu dari driver, kemudian pemilik dari kendaraan, manual book, seat beltnya, adabnya, hingga akhirnya memilih Islam nih. Dan memang sebenarnya secara KTP sudah menjadi seorang Islam. Secara KTP. Tapi saya berani rubah lagi. Oh, pernah ngerubah lagi? Bukan, saya berani. Oh, berani ngubah lagi waktu itu? Bukan, saya berani ngerubah lagi kalau ternyata agama Islam nggak benar. Yang saya pelajari dan saya temuin gitu. Bagaimana respon istri waktu disampaikan itu? Nah, setelah saya menemukan ternyata Islam ini adalah agama yang benar menurut saya, dan saya bilang, saya mau jadi seorang Muslim. Saya sampaikan sama istri saya pada saat itu. Dia langsung, bahagia. Dan di saat itu dia memutuskan untuk berhijab, karena sebelumnya dia tidak berhijab. Dia tidak berhijab. Jadi saat saya memutuskan saya mau jadi seorang Islam nih, saya mau jadi seorang Muslim nih, saya mau masuk Islam. Akhirnya saya mempercayai kalau Islam adalah agama yang benar. Dia bahagia, terus dia memutuskan berhijab. Lalu saya kembali lagi kepada tetangga saya pada saat itu. Saya bilang, saya mau masuk Islam secara sungguh-sungguh dan benar.
bagaimana, apa sikap yang harus saya ambil. Dia tahu saya pernah bersyahadat, tapi dia bilang syahadatmu pada saat itu gugur, kita syahadat ulang karena kamu sudah kafah. Bukan, kamu sudah meyakini secara benar kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Kita syahadat ulang. Syahadat ulang tuh itu. Tahun 2017 berarti? Enggak, 2021. 2021, 6 tahun. Dari ibaratnya karena 4 tahun saya masih ateis, 2 tahun saya mencari. Masya Allah. Jadi Islam saya saat ini masuk usia hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya syahadat lagi, di situ saya mengikrarkan kalau saya adalah seorang Islam. Kalau ada yang nggak setuju syahadat 2 kali, berarti 2021 saya hijrah. Kalau ada yang mempercayai kalau syahadat saya pertama sudah sah gitu. Iya. Apapun itu, yang pasti 2021 saya mempercayai Islam adalah agama yang benar, tidak Tuhan selain Allah. Oke, ada pertanyaan nih masalahnya nih. Begitu masuk Islam dengan segala macam kekuatan itu, ya kita sangat paham bahwasanya ada pandangan-pandangan yang ketika melihat fikih itu berbeda-beda. Kaget nggak waktu itu? Enggak, saya nggak pusing dengan itu. Nggak pusing? Nggak pusing. Itu kan menjadi salah satu pertimbangan seorang yang sangat logis dan ilmiah dong. Iya, saya cuma percaya apa yang diajarkan kitab suci itu saya lakukan. Perbedaan pandangan dan lain sebagainya saya nggak pernah pusing itu. Misalnya ada perbedaan pendapat, saya cari yang bisa paling masuk logika saya saja. Ya, kalau mau bahas itu memang panjang, cuma saya nggak pusing dengan itu. Nggak pusing ya. Jadi ibaratnya memang ketika poin-poin yang sudah didapatkan hingga akhirnya yakin, ketika masuk Islam pun udah tidak ada keraguan sama sekali di situ. Tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan saya akhirnya bukan gini, saya pernah ditanya sama di awal-awal ya. Ini yang serunya. Teman saya pernah bertanya sama yang gini, gimana kalau ternyata Islam yang Anda peluk, yang Anda yakini benar ini ternyata salah? Wah, iya. Gimana tuh? Saya bilang kayak gini, karena saya sudah mantap nih, ya itu hidayah. Iya. Saya bilang, seandainya kata Islam yang saya peluk ini salah, nanti di akhirat, di pintu surga, di hadapan Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, saya pakai bahasa universal dulu ya. Tuhan, saya ini adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya akan Engkau itu ada. Tapi pada masa hidup saya percaya Tuhan itu ada, Engkau itu ada. Nah, akhirnya saya mencari jalurnya nih, saya mencari agamanya nih. Saya menemukan Islam yang benar. Nah, kalau ternyata Islam salah nih, saya bilang, tolong hargai saya ada usaha mencari dan menyembah Tuhan. Masa nggak ada toleransi? Katanya Allah Maha Baik. Melobi ya. Iya, itu sebenarnya gini, walaupun itu tidak dibenarkan ataupun salah statement saya dan lain sebagainya, minimal penguatan buat saya. Iya. Penguatan buat saya supaya saya tidak goyang dan lain sebagainya. Seandainya kata Islam ternyata Tuhan, misalnya Tuhan bilang gini, Islam agama salah gitu, saya akan lobby. Tuhan, saya ada usaha, ada ikhtiar untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Mantap, Masya Allah. Jadi saya nggak peduli Islam mau salah mau benar, saya yakini benar Islam. Nah, ketika masuk Islam, ada nggak misalnya yang mengetahui bahwa Wiwi itu sebenarnya, kan udah pencarian itu kan berarti mengenal orang banyak gitu kan, mencoba untuk menggabungkan persepsi kan. Ada juga yang ateis juga mencoba, kok lu tiba-tiba misalnya pindah sih kok gitu. Ya, ada seperti itu. Cuman balik lagi, saya orang itu paling cuek dengan kata orang. Oh, gitu. Jadi pokoknya saya sudah begini, saya sudah menemukan ini, ya sudah. Anda mau ngomong apa juga saya nggak peduli. Saya juga ngomong sama istri. Balik lagi, ini kata penguatan saya bilang. Seandainya kata Islam agamanya salah nih, kita masuk neraka bareng sekeluarga. Asik toh? Seandainya kata loh ya. Iya. Kalau benar kita masuk surga bareng, selesai. Nah, pertanyaannya sekarang sudah yakin belum? Sangat yakin. Sangat yakin ya. Tidak ada satupun yang bisa merubah saya untuk keluar dari Islam. Apapun itu, kondisi apapun itu. Kondisi itu maksudnya bukan arti masalah data-data lagi, bisa misalnya jadi lingkungan, keadaan, waktu, tidak akan mengubah itu. Tidak. Sudah sangat terlalu yakin. Makanya akhirnya saya berani kalau ini versi saya. Syahadat saya 2021. Ya namanya harus, akhirnya saya menjalankan ibadah sholat, ibadah yang belum pernah saya lakukan. Saya perlu adaptasi kan segala macam. Pertama memang berat. Ya gimana sih? Setiap hari harus bangun pagi untuk sholat dan lain sebagainya, itu berat ya, bolong-bolong. Puasa kemarin, Ramadan tahun kemarin juga adalah Ramadan saya yang pertama menjalani seorang Islam. Itu juga bolong-bolong. Karena nggak terbiasa gitu, nggak ngerokok, nggak saya pribadi perokok, nggak makan gitu, kayak nggak biasa.
jadi adaptasi saya gitu berat. Jadi saya masih ya males-malesan gitu menjalani gitu. Tapi di penghujung tahun 2022 di mana saya benar pengen hijrah, Allah angkat saya kok. Memang waktu akhirnya saya benar ini, dunia saya banyak yang ditarik. Titik benar-benar merasakan paling rendah di situ. Iya, itu merasakan karena akhirnya keluarga besar saya kan tahu. Iya pasti. Ada risiko di situ ya. Iya, tapi saya bilang saya nggak masalah. Ya itu, jangan bayar akhiratmu dengan apa yang ada di dunia. Ya sudah, saya sama istri saya nge-Grab akhirnya tahun lalu, nge-Grab dengan kondisi yang tidak terlalu baik secara ekonomi, tapi saya jalanin. Saya bilang bahkan pas lagi nge-Grab sempat juga ditanya nggak malu yang nge-Grab gitu. Saya dalam hati saya bilang yang penting ini ibadah saya kok. Ya sudah saya lakukan, jalanin segala macam. Nah saat saya total hijrah benar-benar jalanin agama dengan baik, akhirnya Allah angkat saya sampai di titik ini. Masya Allah. Gitu. Saya punya tato. Saya ini bertato. Saya tahu Islam tidak boleh membuat tato. Iya. Saya bilang oke. Saya bilang sama istri saya tidak akan menambahnya, tapi minimal yang sudah ada saya tidak akan menghapusnya. Karena saya masih suka. Iya. Tahun lalu 2022 saya sudah Islam nih. Kalau ada orang yang bertanya mau nggak nambah tato, saya akan jawab dengan cepat mau. Transisi masih percoba untuk hijrahnya tuh belajar dari awal lah ibaratnya ya. Jadi kalau saya tahun lalu 2022 saya ditanya mau nggak tatonya ditambah gratis, saya akan jawab mau. Pasti. Cuma saya tidak akan lakukan. Artinya apa? Keinginannya masih ada. Jadi minimal yang sudah ada saya tidak akan menghapusnya. Saya masih suka gitu. Saya masih seneng gitu. Sebenarnya itulah kok yang menjadikan kita itu memang manusia kok. Iya. Ya kan? Ya. Tidak tiba-tiba langsung berubah menjadi malaikat itu kan. Betul. Ya. Jadi kita berpindah agama dari agama apa masuk Islam bukan tiba-tiba langsung seperti malaikat gitu. Semuanya proses pelan-pelan. Sholat saya juga nggak langsung 5 waktu kok. Iya kan? Adaptasi. Kalau ditanya mau nggak bikin tato, tambah tato, mau. Tapi karena saya tahu ada aturan itu tidak boleh, ya sudah saya tidak lakukan. Makanya saya juga sebenarnya percaya kok, kalau kita nggak pernah tahu di tahun ke depan, justru yang awalnya masih sayang itu dilepas. Tatonya kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau sekarang masih sayang, itulah yang menjadikan kita itu memang benar-benar manusia gitu. Betul. Nah akhirnya di ujung tahun 2022 saya mulai gini. Kok saya sudah satu tahun Islam masih gini-gini aja ya, masih ini. Saya bilang saya mau total buat Allah. Saya pengen hijrah gitu. Hijrah lebih baik gitu kan. Kok Islam saya masih gini-gini aja. Akhirnya saya bilang gini, apa yang ada di dunia saya tidak akan mau mencintainya. Urusan dunia ya. Iya. Termasuk tato saya ini. Ya sudah. Saya bilang sama istri saya bulan November saya bilang ini. Aku mau hapus tato. Istri saya seneng banget. Karena dia tahu ini adalah kecintaan saya terbesar. Iya. Saya mau hapus tato. Dia seneng banget. Yuk kita cari tahu bagaimana. Akhirnya saya cari wadahnya. Searching ketemulah namanya satu wadah namanya BHB. Berani Jabraik. Bang Wengki. Masya Allah Bang Wengki. Cuma saya nggak pernah tahu kan ya. Gitu-gitu ada. Berani Jabraik. Saya lihat postingannya tanggal 1 Januari 2023 ada di Masjid Asidik. Betul. Setiap bulan di awal minggu. Betul. Saya bilang sama istri, saya bilang, "Nih ada tempat wadah hapus tato gratis." Bener. Ya udah, tahun 2023 kita hijrah. Maksudnya kamu hijrah secara sungguh-sungguh untuk menghilangkan kecintaanmu akan dunia gitu. Oke. Ya sudah saya datang ke Masjid Asidik, saya jalani hapus tato. Nah, qadarullah saya malah bertemu dengan salah satu orang hebat namanya Kohani Kristianto. Kohani. Nah, akhirnya kami ngobrol-ngobrol di situ, kami cerita-cerita. Nah, akhirnya beliau mau mengajak saya untuk membantu saya untuk jauh lebih baik secara Islamnya gitu. Ya sudah. Selama 1 tahun di tahun 2022 saya udah 1 tahun loh. Nggak bisa gitu. Ternyata kuncinya adalah saya masih mencintai dunia dan saya tidak mau melepaskan. Saat saya mau total, Allah angkat. Semenjak 1 Januari saya sudah melakukan hapus tato dan lain sebagainya. Saya niat benar. Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Dalam waktu 1 bulan. 1 bulan?
Sama Kohani tuh, dapat metodenya itu. Betul. Masya Allah. Jadi saya bilang gini, Allah tidak memilih orang yang bisa, tapi Allah pilih orang yang mau. Itu yang saya alami. Karena saya lihat saat saya mau, Allah mampukan. Loh, tahun lalu 2022 batas saja. Apa lagi ya? Gitu. Perlu ijazah aja belum selesai ya. Iya. Kohani sering banget ngajak saya setelah saya bisa ya. Iya, iya. Random buka Al-Quran. Misalnya dia kasih Al-Quran ke Kasibin. Ini buka. Suruh dia baca, suruh saya baca. Sudah bisa. Dalam waktu 1 bulan. Saya lihat juga dari sisi ekonomi, perekonomian, dari kehidupan jauh lebih baik. Allah angkat derajat saya dari supir Grab. Allah percayakan saya 1 kedai kopi untuk saya bisa jalanin untuk bermanfaat buat banyak orang. Nggak pernah saya pikirkan itu. Jadi saya bilang, wow. Itu yang membuat saya bilang kayak gini. Saya tidak akan tinggalkan Islam ataupun mengkhianati iman saya karena saya sudah melihat Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya sembah nyata. Karena ada kekuatan supranatural yang selama ini saya tidak percaya dulu dan itu ada. Mana mungkin doa doang kita bisa punya toko. Sekarang ada ternyata. Iya, Masya Allah, luar biasa. Allah kasih jalan itu di situ tuh. Iya. Sekarang saya cuma doa, ya Allah, setiap sepanjang dosa bawa saya ke jalan lurus. Bawa saya ke jalan lurus. Jalan lurus ini bukan berarti ekonomi saya lebih baik, jalan lurus pokoknya. Itu hanya doa, tapi Allah bawa. Bukan lurus ekonominya, bukan lurus imannya, tapi segalanya. Dan itu diucapkan setiap kali sholat. Setiap kali shiratal mustaqim. Dan itu kan hanya doa terjadi. Masya Allah. Gak ada ikhtiar saya pengen cari seseorang, bukan saya ke kedai kopi dong. Saya nggak melakukan, saya nggak bekerja. Yang dulu saya pahami ora et labora tadi ya. Saya tidak berusaha, saya tidak ada tindakan. Saya ada proposal nih, saya nggak ada. Hanya doa, tunjukkan jalan lurus. Masya Allah. Tapi Allah kasih. Luar biasa. Iya ya, doanya work ternyata. Itu baru tuh menjawab dari sebelum-sebelumnya semua tuh ya. Dan saya menyadari kalau gini, doa itu bukan sulap. Doa trik. Karena sulap pun trik. Doa itu dimana saat kamu berdoa dan meminta, saat kamu sudah pantas Allah kasih. Tapi kuasa doa itu ada. Ternyata. Iya, ternyata. Saya salah konsep. Buat sahabat rukun yang kebetulan masih ateis nih. Ataupun beriman tapi tidak percaya. Masih agnostik ya, masih tahu percaya sama Tuhan bahkan nggak percaya sama agama juga. Berani nggak dialog sama Kowi nih? Gini. Sharing-sharing lah. Banyak orang yang protes doa saya kok nggak dijawab ya. Saat Anda sudah pantaskan diri Anda, Allah kasih jawab. Masya Allah. Saya minta rumah nih di Pondok Indah sekarang. Siapa tahu saya selingkuh. Hikmahnya kan kita nggak tahu ya. Hikmahnya buruk. Allah, mampu nggak Allah kasih saya rumah di Pondok Indah? Berani jawab. Mampu nggak? Mampu. Jelas. Tapi kalau Allah kasih sekarang, siapa tahu saya selingkuh. Siapa tahu saya murtad. Saat saya sudah pantas, doa itu pasti terjawab. Ya. Sama kayak ibaratnya ibadah haji. Mau orang berduit, mau orang hebat segala macam, kalau memang belum dipanggil Allah, maka tidak akan mampu untuk sampai ke sana. Tapi mau tukang gorengan, tukang bubur naik haji, tukang mie ayam naik haji ya. Kalau memang Allah memanggil yang bukan memanggil yang cukup, tapi mencukupi yang terpanggil. Betul. Masya Allah. Karena bicara mampu di sana bukan mampu ekonomi kan? Ya, betul. Kok kasih sharing motivasi nih atau saran lah buat sahabat rukun yang kebetulan satu mungkin tadi masih ateis, dua masih agnostik, atau bahkan ketiga sudah mulai ragu, sudah mulai mungkin Islam gitu, tapi masih keraguan itu masih begitu besar. Yang bisa saya sampaikan adalah gini, jangan pernah terpengaruh dulu dengan apapun, jangan pernah terkontaminasi dengan apapun. Nah, saat kita sudah ingin mencari itu, fokusnya adalah keyakinan diri dulu. Karena kita nggak bisa ngomongin hal-hal yang magis dulu. Apalagi bagi orang-orang yang ateis. Keyakinan diri dulu apa, lalu jalankan. Makanya saya bilang, dulu saat saya memutuskan Islam, lalu saya ditanya seperti itu, gimana kalau Islam salah? Tapi keyakinan saya sudah ada dulu. Nah, itu dulu. Nah, saat Anda sudah memutuskan untuk
saya berbicara sama orang-orang yang ateis dulu ya. Iya. Saat Anda sudah punya keyakinan diri ini adalah yang benar, jalankan. Nah, kalau memang Anda ternyata memilih Islam sebagai agama Anda, saya percaya Allah nanti akan terus mengembangkan keimanan Anda seperti saya. Nah, tapi kalau memang Anda memilih agama lain, tidak apa-apa, jalankan dulu. Kalau Allah sudah pilih Anda untuk memberikan hidayah, nanti bisa belok juga kok. Iya. Nah itu, jadi kalau buat orang yang ateis, yakinkan dulu apa yang jadi keyakinan Anda, gitu. Tapi kalau orang yang ragu, sedang mencari, kayaknya agama saya sekarang salah deh, kayaknya Islam yang benar deh. Ya sudah, kalau memang itu sudah ada, gini. Dulu istri saya selalu bilang kayak gini, hidayah itu harus dijemput. Tapi saya dulu kan nggak paham. Iya. Yeah. Nah, ternyata benar. Saat saya melakukan sebuah pergerakan mencari, sebenarnya Allah sudah kasih saya hidayah lama nih. Tapi saya nggak bergerak. Ya sudah. Kalau andai kata saya tidak mempelajari agama-agama, mungkin saya hari ini nggak Islam. Iya, betul. Karena ada pergerakan saya, penjemputan saya akan hidayah, akhirnya Allah kasih. Kalau Allah mau tutupin poin-poinnya yang tadi saya cari, bisa nggak? Bisa saja. Ternyata saya menemukan poin Buddha itu jauh lebih benar, poin Kristen itu jauh lebih benar misalnya, bisa saja. Tapi kalau Allah sudah memang tentukan kita menerima hidayah, Allah tuntun, gitu. Jadi hidayah itu juga harus dijemput. Jadi kalau Anda sudah mulai ragu, iya nggak ya, benar nggak ya, maju, bergerak, cari tahu. Nanti sisanya kuasa doa yang bekerja. Kita sudah ikhtiar, kita sudah bekerja. Kuasa doa tadi yang bekerja, kuasa Allah yang bekerja, hidayah yang bekerja. Masya Allah. Bukan kita lagi. Karena istri saya mau sampai jungkir balik ngomongin saya, mau sampai bibirnya kering ngomongin saya, nggak akan mampu. Iya. Betul. Kita harus bergerak. Sudah kita bergerak mencari, belakangnya di backup dengan hidayah. Ketemu aja. Jadi sahabat rukun yang ada keraguan nih, ya Islam benar atau tidak, gitu, mencoba mencari lagi. Bergeraklah gitu ya. Taharruk tuh, inal fi harakati barokah sebenarnya. Bergeraklah karena setiap pergerakan itu ada keberkahan. Masya Allah. Nanti backingannya di belakangnya yaitu hidayah. Kalau memang Allah sudah pilih Anda, pasti jadi. Kayak meskipun saya. Nanti pilihannya juga ke keyakinan yang lain, kalau memang nanti hidayahnya ketemu juga pasti akan balik lagi. Pasti belok. Masya Allah. Karena kan di Al-Quran juga tertulis jelaskan, Allah yang berhak memberikan kepada siapapun hidayahnya. Bahkan Allah juga bisa memurtadkan, memurtadkan kan seseorang gitu. Jadi semuanya hak prerogatifnya Allah. Insya Allah itu benar prerogatif dari Allah. Luar biasa nih sharing kali ini bersama Ko Wiwi ini. Ini dari yang namanya ateis garis keras sampai menjadi luluh hatinya dan alhamdulillah menemukan hidayahnya nih, Masya Allah nih. Terima kasih banyak Ko Wiwi atas sharingnya. Sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi kebermanfaatan. Amin. Menjadi dakwah juga buat Ko Wiwi. Karena penonton kita kan siapa tahu menemukan pencerahan dari situ, menemukan kebermanfaatan dari situ. Nah buat sahabat rukun juga jangan lupa untuk di subscribe tentunya, karena biar semakin kita semangat untuk mencari dan bisa sharing bersama narasumber-narasumber yang insya Allah bermanfaat, yang cerdas, yang luar biasa pengalamannya, yang tentu bagi sahabat rukun yang mau berpikir terima kasih sahabat rukun, jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.